Halusnya tulisannya kayak apalah, memgenali ini. Ini adalah kada berganti kada berganti ini. Anda baca kitab baca kitab Stomat dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kenapa ini? Oh itu. Iya kada bisa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca kitab dulu menyambung Stomat. Ini ada undangan setengah jam lah. Oke. Menyambung kitab yang semalam. Fathul Qarib bab apalah. Oh ini babnya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'in. Summa ila arji masyayikhina wa ma'alimina wa abaina wa ummahatina wa amwatil muslimin wa muslimatul mu'minin wa minat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulun maatur adalah maatur efeknya nana. Mungkin ini ubah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faslun ay haja faslun fi bayanin najasati wa ijalatiha wa hiya wa hadzal faslu mazkurun fi ba'din nuskhi qubailal kitabil salati wa najasati lugatan asyai'u al-mustaqdhiru wa syar'an kullu ainin haruma tanawuluhu wa tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'sulatit tamyizi la li hurmatiha wa la li istikzariha wa la li daruriha fi badanin aw aqlin. Baiklah. Kita membaca dulu. Lilit nah aja. Punya siapa lilitnya? Punya ulun apa punya pian lah? Punya ulun kayaknya kada lilit bang nah. Apa punya ulun yang lilit lah? Kena ulun lihat lah. Hah? Stomat lagi. Enggak, kena telakai. Tar dulu lah ulun lihat. Lilit lah. Kada lilit lah. Kalau punya ulun kada lilit bang nah. Takutnya punya ulun yang lilit. Insya Allah kada lilit bang. Aman aja guru aja. Nah ya tak. Yang penting jerpian aman berarti abah ulun tepian sambat. Faslun fi bayanin najasati wa ijalatiha. Bermula ini satu fasal. Halaman 9 kalau kitab yang tipis lah. Ini pada menerangkan masalah najis-najis dan wa izalatiha dan menghilangkan najis. Wa hadzal faslu mazkurun fi banin nuskhi.
Bermula ini fasal masalah najis ini disebutkan di dalam kitab sebahagian kitab Kubaila Kitabi Salati wa Najasiti, mengiringi baimbai. Artinya dengan kitab sembahyang dan kitab masalah najis. Jadi kalau di dalam kitab lain biasanya kitab ini masalah bab ini bab najis dulu baru bab sembahyang. Itu biasanya di dalam kitab. Karena biasanya kalau dalam kitab itu membicarakan air, bahan najis, sembahyang seperti itu. Nah semalam itu kan dihalat dengan beberapa macam masalah jabira, masalah tayamum, yaitu dihalat dengan itu. Di antaranya itu. Seperti itu. Nah, walugatan wa najasatu, lugatan bermula najis itu secara lugat, secara bahasa, kata beliau adalah syai'ul mustaqdiru. Jadi yang namanya najis itu ialah sesuatu yang kotor. Jadi sesuatu yang kotor itu secara lugat adalah najis. Artinya bila kita tuh barang itu kotor itu secara lugat najis juga. Padahal kotor itu belum tentu najis. Seperti itulah. Jadi setiap yang kotor belum tentu najis. Tetapi secara lugat, secara bahasa arti najis itu adalah sesuatu yang kotor. Karena setiap najis itu pasti kotor, tetapi setiap yang kotor belum tentu najis. Kayak ngono. Wasar'an, dan menurut hukum syariat, menurut hukum agama, kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari pada waktu ikhtiar. Jarsidin ma'asulati tamyizi. Nah, jadi Jarsidin perlu kita ketahui lah bahwasanya yang najis itu secara hukum syariat adalah sesuatu yang haram kita makan. Baik secara maksudnya haram kita memakannya secara itlak. Jadi setiap yang tadi ya yang kotor itu bukan berarti harus haram dimakan. Tetapi kalau najis itu pasti haram dimakan. Nah, secara mutlak apapun najisnya itu apabila dia itu dimakan haram hukumnya. Itu secara itlak Jarsidin. Secara itlak halatal ikhtiyari ma'asulati tamyizi. Jadi najis itulah haram dimakan ketika kita mudah memisahkannya. Dan waktu mudah dalam artian kita ada aja yang lain lagi kita pilih, kenapa? Jadi makan yang haram. Kalau kada bisa lagi kita memilih sesuatu itu, maka boleh yang haram itu dimakan. Contoh misalnya orang berobat. Kecuali orang sembuh kami makan tahi sapi. Nah, makan tahi sapi boleh lah, boleh. Kenapa? Karena itu Jarsidin, bahasa kita telah kada waktu ikhtiar. Artinya tidak ada lagi yang lain selain daripada itu kita makan. Maka hukumnya Jarsidin boleh memakannya. Misalnya kada ada lagi yang kita makan selain barang yang haram. Seperti babi misalnya. Boleh aja kita makan. Nah itu kada ada lagi waktu ikhtiarnya, tidak ada lagi. Nah itu boleh Jarsidin. Yang kedua haram itu ma'asulati tamyizi. Ketika kita tuh mudah untuk membedakannya, oh ini najis, ini tidak najis. Nah itu menjadi haram jadinya. Karena kita bisa aja membedakan antara najis dan tidak najis. Kalau dia sudah menjadi satu, misalnya kada tahu kita najis atau tidak bisa, atau barang itu tidak mengerti kita itu daging ini daging babi atau daging sapi karena tercampur, itu makannya boleh itu berarti. Karena kada bisa membedakannya. Kada bisa lagi membedakan yang halal yang haram mana. Karena sama bentuknya. Nah misalnya, itu maka boleh memakan yang najis tadi. Itulah. Jadi haram memakannya. Jarsidin kalau najis itu secara mutlak. Dengan dua syarat. Yaitu Jarsidin halatal ikhtiyari, ketika kita mudah membedakannya, dan ketika kita itu mudah buang di waktu yang mudah, banyak aja pilihan yang lain. Titik sampai situ. La li hurmatiha, bukan artinya haramnya itu karena dihormatinya. Artinya ada juga barang ini suci lah tapi haram kita makan. Iwan JR, Masya Allah, Iwan JR. Thank you. Iwan JR, Masya Allah. Ada barang itu, barangnya halal. Tetapi haram kita makannya apa? Artinya,
La lihormatiha jarsidin, bukan berarti haram itu karena menghormatinya. Contoh daging manusia. Daging manusia ini haram, halal hukumnya dimakan. Cuma haram kita makan. Kenapa? Karena lihormatiha, karena menghormatinya. Dihormati. Ya, haram makannya, padahal halal aja. Daging manusia ini. Nah, itulah jarsidin, haramnya itu bukan karena lihormatiha, bukan karena dihormatinya. Ada artinya barang yang halal tetapi haram dimakan, contohnya daging manusia. Nah, lali istigjariha, bukan karena kotornya. Nah, ada juga barang tuh kada najis, tapi kita merasa jijik, jadi haram memakannya. Nah, itu perlu kita ketahui lah. Perlu kita ketahui, barang itu halal. Tapi kalau kita merasa kotor, itu haram kita memakannya. Contoh makan ayam aja, kalau kita jijik muntah kita makan ayam tuh haram jadinya. Enggih. Itulah. Jadi haram hukumnya seperti itu. Jadi haram, contoh seperti ingus. Ingus, dahak, itu halal. Ingus, dahak itu halal. Cuma kalau orang merasa kotor, haram jadinya dia memakan, merasa jijik. Itu bukan yang mustajir aja, tapi yang halal, barang halal pun seperti itu. Artinya kalau melihat sesuatu makanan yang halal, tetapi dia merasa kotor, haram dia memakan. Lali darurat ya, bukan karena darurat juga. Nah, berarti ada barang itu kalau kita makan halal, tetapi bila kita makan membawa kepada darurat. Contohlah di dalam kitab itu hintalu, telur. Seluruh telur itu hukumnya adalah halal. Hintalu buaya, hintalu biawak, hintalu cacak, halal hukumnya dimakan. Dan boleh dimakan tuh nanti di dalam kitab ini ada disebutkan. Lah, seluruh binatang, telur binatang tuh halal. Cuma kalau dia memudaratakan kita makan nih mudarat kita. Artinya gatalan, sakit dengan makan telur tadi. Itu berarti ujar sidin, haram hukumnya. Haramnya karena daruratnya. Bukan karena kehalalannya. Bukan karena apa-apa, tetapi memudaratakan. Nah, seperti itulah. Jadi kalau semua najis, itu hukumnya adalah haram dimakan. Tetapi yang haram itu bukan karena jarsidin, karena dihormati. La lihormatiha. Jadi ada juga barang yang haram karena menghormatinya. Seperti daging manusia halal tapi haram dimakan karena menghormatinya. Bukan juga jarsidin karena kotornya. Jadi ada juga barang itu halal tetapi kotor dimakan. Itu kita merasa riget, merasa kada nyaman. Itu kalau memakannya, muntah kita memakannya, padahal halal dia barang. Karena kita merasa jijik, maka haram kita memakan barang itu. Walaupun tidak najis. Yang ketiga halal, tetapi karena darurat. Kada boleh juga kita memakan. Seperti telur misalnya. Atau memakan daging buaya. Kalau makan kepanasan kita. Kada bisa guring, kada bisa lagi apa-apa, panas. Atau memakan telur. Nah, telur tuh semua telur kan halal. Cuma bila dimakan darurat, maka hukumnya misalnya menjadi haram jadinya. Nah, itulah telur misalnya, telur biawak. Telur apa aja halal dimakan, telur cacak. Yang kumpulakan direbus, undang orang, makan apa jarang hari ini? Telur cacak. Halal kah dimakan? Halal. Tetapi bagi orang yang mudarat dengan memakan itu kada. Haram jadinya dia memakankan. Iya, seperti itulah. Itu. Jadi perlu diingat tadilah. Arti najis itu jarsidin secara lugat adalah al-mustakziru, yaitu sesuatu yang rigat. Jadi najis itu adalah sesuatu yang rigat. Satu lah, itu menurut lugat. Yang kedua, arti najis itu sesuatu yang haram memakannya secara mutlak. Memakannya, memakainya itu haram secara mutlak, itu najis menurut hukum syariat. Tapi keharamannya itu jarsidin bukan karena menghormatinya. Jadi ada barang itu kotor, barang itu kada najis tapi haram juga memakannya. Kan setiap najis tadi haram dimakan. Tetapi ada sesuatu yang haram dimakan, itu karena dihormatiha, karena menghormatinya. Seperti daging manusia. Atau jarsidin karena kotornya. Seperti hingus, dahak. Atau kita merasa kotor dengan barang yang halal, maka haram juga kita memakannya.
Yang ketiga karena memudaratakan. Barangnya halal aja, tetapi bisa haram kita makan karena dia itu adalah memudaratakan dengan kita. Seperti itu. Itulah definisi artinya najis secara syar'an, secara lugat. Istamir. Lali daruri lili darariha bil badanin au aklin. Jadi sidin kada juga keharaman itu dengan sebab mudarat pada badan. Tadi makan iwak betalan awak sebijian ngipi badan au aklin, barangnya halal aja. Cuma kalau kita makan gila, mabok, jadi haram jadinya. Inggih. Ganja itu halal aja sebenarnya. Cuma karena memudaratakan, memudaratakan itulah yang menjadinya haram, menghilangkan agal. Inggih suara ulun hancur lebuh suara. Inggih. Seadanya dulu lah. Wadakhala fil itlaqi kalilun najasati wa kasiruha. Nah, jarsidin najis tadi itu kan haram kita makan. Nah, secara mutlak. Arti haram itu mun sedikit guru kada haram ya, kada bisa. Sedikit kah, banyak kah, tetap hukumnya haram bila najis itu. Ulun merasani ya guru aja. Merasani apa? Tuak. Ya, tuak itu kan memudaratakan bagi akal kita, hukumnya haram tadi. Nah, itu sedikit jagur aja, menghormati orang tetap hukumnya haram. Mungkin itu gue baik bagus banyak sama sekali aja. Ojo kayak ngono. Nah lah, kayak itulah. Jangan kayak seperti itu. Nah, jadi sedikit kah banyak kah? Ulun gue merasa tahi sapi sedikit aja, maka hukumnya tetap haram. Mun tahu haram baik banyak sama sekali aja. Nah, kada kayak itulah. Artinya sedikit banyak kalau secara itlak itu tetap hukumnya haram. Baik itu yang haram tuh ketika kita bisa memilihnya, bisa membedakannya, atau misalnya kada bisa lagi pilihan lain, itu baru boleh memakannya gini. Bojo kebanar aja ipan, bojo kebanar nya ipannya kalau di daerah ulun nih kalau acara adat tuh kan orang minum tuak rencak, minum tuak, guru aja. Menghormati orang aja kami ini minum tuak ya. Amun kada dihormati kami ini disariki orang ya. Padahal orangnya kada sarik. Menghormati itu sampai selitar minum tuak depannya. Minum anggur merahnya sampai sebotol. Itu kada menghormati, dasar anak minum juga. Makumur-kumur makruh aja sayang Inggih. Habis ini pertanyaan 15 menit karena ada undangan. Sebentar lagi menyelesaikan sampai ke aliniahnya. Inggih. Karena habis ini panai bertanya. Setumat lagi lah. Wa kharaja bil ikhtiyari, dan keluar waktu ikhtiar. Artinya kita membedakan tadi itu ini najis, ini kada. Kita memakan najis itu haram hukumnya. Amunnya kada lagi bang membedakannya. Ad-darurat tuh yaitu jasidin darurat, keluar daripada yang ikhtiar. Suara ulun sakit rakungan, yaitu mun darurat, bolehlah memakan najis amun darurat. Ba'innaha, bahwasanya itu bilanya darurat tubiha dibolehkan. Tanawulun najasati, makan itu najis tadi. Kadada lagi yang kita makan kecuali bangkai tupai, kecuali bangkai bangkai yang kita makan tadi, maka hukumnya boleh. Bangkai itu kan najis. Lalu kita memakan bangkai, bolehlah? Boleh aja sudah. Karena darurat, tidak ada lagi. Kada ada lagi pilihan lain. Nah itulah. Wa kharaja bisuhulati, keluar dengan mudah membedakan suhulati tamyizi. Kada bisa membedakan lagi aklu dudi maiti jasidin. Yaitu memakan hulat nang mati jasidin. Hulat dimakan. Kada kawal lagi kita membedakan. Malam misalnya lah kita makan makan nangka, malam kada meriat, makan terus nyaman nangkanya nyaman. Ternyata pas siang kelihatan nangka tadi banyak hulatnya. Kada kawa kita membedakan malam tadi itu. Atau memakan buah, waktu memakan buah, makan buah ternyata ada buahnya di dalam, ada ulatnya. Halalkah? Halal hukumnya. Nah,
Kalau buahnya ada, ulatnya di situ, lalu kita makan, nah itu haram. Karena kita bisa melihat, membedakan, melepaskan itu ulat, atau kita tadi membuang itu ulat tadi, itu haram jadinya. Au pakihatin nahwi jalika, ya jelah. Atau jarsidin pada buah, apa tadi itu? Aklu dodi pijup ini, nah itu memakan ulat yang mati di dalam jub, di dalam adonan. Atau di dalam jubnya itu adonan lah, bisa juga adonan, bisa juga keju artinya. Au fakihatin atau di dalam buah, wa nahwi zalika dan seumpamanya itu di dalam iwak wadi. Di dalam iwak wadi kita guring iwak wadinya, di dalamnya rupanya behulat. Nah kayak opono, kayak apa itu? Nah itu halal jadinya. Yang halal kada tahu kita. Wa kharaja bi qaulihi lila li hurmatiha. Keluar daripada itu jarsidin, la li hurmatiha, bukan yang dihormatiha, maitatul adami, yaitu bangkai anak Adam. Oh ada haram? Yaitu bangkai anak Adam. Nah itu jarsidin haram memakannya anak Adam tadi. Wa bi adamil istigjari, dan keluar dengan adanya istigjar, yaitu istigjar kita merasa kotor. Merasa kotor padahal suci aja, seperti jarsidin almaniyu, yaitu mani. Banyu mani itu suci aja. Kalau orang menelannya, hukumnya itu boleh aja menelan banyu mani. Tetapi haram hukumnya bila inya itu memakannya rasa kotor, sama dahak, hingus. Itu kada mesti itu aja, talur kah, iwak kah, kada sama bilanya merasa kotor, merasa rigat, haram hukumnya dia makan. Wanawi dan seumpamanya. Wabina pidarari, dan dengan menolak mudarat. Nah itu. Lalu kita memakan yang bisa memudaratakan, haram hukumnya. Seperti misalnya memakan al-hajaru, memakan batu. Memakan batu, tahu aja kada boleh makan batu itu sakit parut kina. Atau memakan pasir. Itu hukumnya darurat ngarannya. Halal aja batu itu dimakan. Boleh aja, tetapi memudaratakan itu haram. Bibadanin, dengan badan, memudaratakan pada badan. Au aklin atau akal. Nah memakannya halal tadi jera ulun, seperti misalnya ganja, halal aja tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau mudaratakan dengan akal, itu jadi haram jadinya. Hanyar kena summa jakara musanibu dabitan lin nazil khariji minal kubuli wad duburi wallahu alam. Jar musanib kena hanyar kita membicarakan masalah najis yang keluar di kemaluan muka ataupun di kemaluan belakang, ujar sidin. Hanya kita membicarakan itu nanti, insya Allah kita sambung besok. Ini ulun silahkan pertanyaan 1/4 jam, karena ulun ada acara haul Siti Hadijah. Nah jam 5 ulun berangkat. Inggih, silahkan yang bertanya. Guru Mariati Surabaya, mudahan kabul hajat pian boeh. Ini terima kasih. Terima kasih yang sudah join. Bisa ya Vici, tanda spot. Iwan JR. Iwan JR, Masya Allah Iwan JR. Terima kasih Iwan JR, Masya Allah. Silakan yang mau bertanya boleh naik, boleh juga langsung typing di bawah yang mau bertanya. Mariam, thank you. Yang mau bertanya silahkan naik boleh. Mariam ulun naikakan untuk membacakan lab ulun. Wah Mariam taruh jurang lab kena tukang bacakan. Guru, kenapa usaha saya lagi kurang baik? Lihati perbuatan banyak bersedekah Bu Mariam. Walaupun sedikit ada sedekah, bersedekah. Atau menolong orang. Samping itu baca salawat. Guru, kenapa usaha saya? Sedekah supaya tatfaul balanya masuk. Minta doa guru, mudahan apa nih? Husnul khatimah, amin. Mariam, fadal silahkan bacakan Mariam. Ulun mendengarkan sakit suara ulun lah. Dan sehat biar nyaman programnya. Safinatun aja. Dari Anca ya Bah Guru, paling atas nih. Guru, Nur Muhammad itu apa? Jersidin. Wah, tadi siang ulun jelaskan sudah lah kayak apalah. Nanti malam bisa lah Anca betakun karena waktunya panjang ulun menjelaskan. Minta maaf dulu. Nur Muhammad itu adalah sirullah, rahasia daripada Allah Ta'ala. Sampai situ gendolalah. Sir daripada kita itu Nur Muhammad. Sir daripada Muhammad adalah sirullah. Dalam artian Nur Muhammad itu adalah mazhar kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mazhar kenyataan itu bukan Allah Ta'ala lah.
Mazhar kenyataan itu adalah tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja. Tempat bertajalinya Allah taala itu adalah Nur Muhammad, dan tempat bertajalinya Nur Muhammad adalah seluruh alam ini. Ini ulun jelaskan kalau ulun lip malam, insyaallah. Stamir Jamariam dulu. Dari Irfan, Abah Guru kalau puasa berkumur-kumur apa hukumnya? Dengan sup. Tapi dengan rawon. Makruh hukumnya. Bila tetalan hukumnya batal. Sudah, makruh aja kada bapak. Tetaguk darah kada sengaja kayak apa guru hukumnya. Kalau kada sengaja kada batal, biar sepiring nasi. Nggih, kada batal. Kalau kada sengaja lah darah. Karena darah itu najis hukumnya. Najis hukumnya, tertelan dua haramnya. Satu menelan najis, yang kedua kalau puasa batal puasanya. Nggih, Samir. Dari Rahman Syah, Abah Guru kalaunya binatang yang kena tembak mati itu halal lah Abah Guru, bukan mati karena Halal. sembaling. Halal hukumnya, tapi bila kita mendapatkannya itu apabila dia masih hidup, harakat mustakirah namanya, disembelih lagi. Yang kedua, bahwasanya niatnya kita menimbak itu adalah niat menyembelih, menumbakkah, memanahkah. Kalau niatnya menyembelih langsung dia mati, itu halal hukumnya. Yang kedua, apabila habis kita menimbak itu masih hidup, harus disembelih. Nggih. Kalau kada niatakan waktu menimbaknya itu adalah niat menyembelih, maka hukumnya halal. Itu di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua. Nggih. Juz Fathul Muin juz kedua ada. Nggih terus. Menaguk liur makruhkah membatalkan jar Abah Guru? Menaguk liur tuh hukumnya sah, kada batal puasa. Asal liur murni, kalau bercampur dengan raun tadi itu kada batal hukumnya. Nggih, kalau bercampur dahak batal hukumnya. Kalau bercampur darah menaguk liur hukumnya batal. Kecuali bagi orang yang dibalakkan dengan berdarah terus gusinya, itu tetaguk kada bapaknya. Nggih. Kalau orang berdarah sebentar berdarah gusinya lalu dirudahkannya terus itu sampai murni dia merudahkan, baru bisa menelan air liurnya. Kalau kada batal puasanya. Seperti itu. Kalau orang yang berdarah terus damul lasihi, orang yang senantiasa berdarah terus gusinya, itu tetelan da papainya. Tetapi menelannya itu tetap aja dalam artian kawainya kada sengaja menelannya, tetap tidak batal. Nggih. Samir. Duakah akun pian Abah Guru dari Ibu Arianti? Keduanya ini sama, tapi yang ini Ibu Arianti lah untuk sore lab saya, yang ini yang Al-Qurawi. Nggih. Lab membaca kitab dan tanya jawab. Kalau yang biasa itu akun yang tanya jawab khusus. Nggih. Dari Acil Handil Bakti, Abah Guru muntarawih di rumah, bacaannya itu-itu aja Abah Guru, boleh jala Guru. Oh, bagus tak? Yang penting tarawih kul huwalah dari awal sampai akhir. Kada apa-apa. Kul huwalah nak cepat guru ulun, Yasin aja seberitaan dia, Yasin Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar. Boleh kah? Boleh aja. Ada apa-apa. Sah aja hukumnya. Nggih. Islamir. Safinatun Naja, Abah Guru, telur itu kalau ada bentuk makhluknya itu halalkah dimakan? Nggih. Kalaunya berbentuk kalaunya di dalam terjarang halal aja. Nggih, kalaunya di dalam, tapi kalau sudah mati hukumnya haram karena bangkai hukumnya. Wallahu alam, najis hukumnya. Tapi mematiinya itu nang kada disembelih tapi di dalam loh masih. Nah, itu kada apa-apa tak. Mun kada tahu, tahu aja udah boleh najis. Sinta lu busuk tuh sama yang ada darahnya. Sama dengan tadi makhluk tadi ada makhluknya di dalamnya tuh, kalau kita jarang berdarahnya itu haram hukumnya. Kenapa? Karena ada darahnya sudah. Lah safinatun najah lah. Jadi hindari aja. Kalau inya kada berbentuk masih itu halal. Tapi bila inya busuk, berbentuk, kada berbentuk, bila inya berbentuk tuh kan ada darahnya. Itu haram hukumnya. Kenapa? Karena ada darahnya di dalam itu. Jadi bagusnya jangan dimakan kecuali kada tahu. Kan orang Thailand makan itu biasanya tuh. Ibu Mariati minta doa aja Abah Guru. Ulun bacakan ke Abah Guru atau ndak usah dilewati aja Abah Guru? Apanya tuh? Minta doa buat putra Nilto Iya. Nurdin. Nggih, sudah tahu dah. Putra Nadine terus ya. Dari Zainuddin Zai, betakun Abah Guru supaya cepat wasil ilallah, kayak apa caranya Abah Guru? Apa amalannya? Nah, amalannya bersihkan hati, namanya husnujan billah. Siang tadi kan ulun jelaskan panjang. Supaya wasil itu melalui beberapa tahap. Pertama, taubat secara zahir. Yang kedua, taubat secara batin.
Nah, taubat secara batin itu menghilangkan sifat-sifat dulu. Sifat-sifat hasad, iri, dengki, dan seterusnya, takabur, riya, sabarataan itu. Dan itu bisa dihilangkan kecuali dengan guru murabi mursyid wali. Murabi mursyid itu pasti wali, dan beliaulah yang bisa membimbing kita menghilangkan itu sebenarnya akan hilang. Maksudnya Sidin membimbing bagaimana supaya kada hasad, kada iri, kada dengki, yaitu dengan ilmu beliau. Adapun orang itu nanti akan mencapai wasil dengan menghilangkan itu. Hilang itu dia akan mencapai wasil. Apabila sudah wasil maka sudah hilanglah penyakit-penyakit itu. Wallahu a'lam lah. Jadi tahapannya panjang. Pertama dengan bertaubat secara zahir, secara batin. Menghilangkan penyakit hati yang zahir dan yang batin. Penyakit zahir dan penyakit batin. Dalam artian penyakit batin, penyakit zahir itu dihilangkan dengan taubat zahir, namanya taubat batin. Itu di bawah bimbingan guru kita. Atau kita dengan riyadah. Nah, dengan riyadah yaitu husnujan. Yaitu husnujan. Nah, cara husnujan itu dengan musyahadah. Kada bisa husnujan itu kecuali melalui tahapan musyahadah namanya. Karena kita kalau berhusnujan pasti dengan musyahadah. Dan musyahadah itu tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu. Ilmu apa yang bisa kita musyahadah itu yaitu ilmu tauhid. Jadi intinya belajar ilmu tauhid itu akan menghilangkan penyakit hati dan menjadikan kita bisa musyahadah, dan dengan musyahadah itulah makam kita akan naik menjadi wasil ilallah. Wallahu alam. Itu urutannya dulu secara umum. Insya Allah. Dari Isur Puntik, Abah Guru, burung mati kena tembak bolehlah dimakan? Boleh, niatnya tadi kan menyembelih. Kalau niatnya menyembelih boleh ya. Nggih. Menelan dahak batal Abah Guru lah puasa tadilah ada yang Menelan dahak batal apabila melewati batas hak rakungan ini. Nggih batal. Dari Yadi Haji, Abah Guru, bolehkah berhutang gasan bayar zakat fitrah? Kalau berhutang itu berarti kada mampu. Kalau kada mampu kada wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu jangan sampai berhutang. Terkecuali kena dulu lah. Zakat fitrah kan berarti kalau berhutang kada mampu. Syaratnya zakat fitrah itu ada makanan di malam hari dan di siang hari untuk keluarga di waktu itu. Misalnya ada lebihan, misalnya 3 balik. 3 balik itu difitrahi dulu. Yang maksudnya disiapkan untuk makan malam dan makan siang. Sisanya baru difitrahkan. Jadi fitrah itu kadang-kadang kada wajib bagi orang yang kada mampu, bukan hukumnya kada wajib bagi orang yang kada mampu. Ini seperti itu. Berhutang itu kan kada mampu. Kada wajib fitrah. Ini. Amir. Dari Safinatun Najah, Abah Guru, iwak wadi itu kan biasanya behulat, itu kada najis lah Abah Guru? Kada najis tadi. Maka najis itu kan tanawuluan najis itu kayak ini. Najis itu seperti ini. Najis itu jarsidin apa memakannya hukumnya haram secara mutlak. Kecuali jarsidin waktu ikhtiar. Waktu bisa kau aja pilihan lain, makanan yang lain. Yang kedua ketika tamyiz, bisa membedain suhu di tamyizi. Ketika kita mudah membedakannya. Nah iwak wadi itu misalnya di dalam dagingnya kita kada tahu, kita sangka najis lah. Kita makan kada najis. Hukumnya sama tadi di dalam jubni jasidin. Di dalam adunan. Di dalam adunan atau di dalam itu keju. Kita makan kejunya, ternyata di dalamnya itu ada ulat. Atau buah, kita makan buah, di dalam buah itu ada ulat. Halalkah ulat tadi ketika kita makan di dalam buah tadi karena kita tidak tahu? Halal hukumnya. Kayak ngono juga iwak wadi tadi. Kalau bisa dibedakan najis. Misalnya ulatnya latik-latik pasang aja ini aja, itu najis. Maksudnya ulatnya tuh kada bisa kita membedakan. Makanya jarsidin tadi ada 2, inda ikhtiar wa inda suhulati tamyizi. Ketika mudah kita membedakan. Jadi kalau iwak wadi itu bahulat, ulatnya ada latik-latik, jangan disangka. Najis hukumnya. Nah, dibedakan. Dipisahkan dulu. Kalau yang di dalamnya kada tahu, ya ropopo. Ini sama kita makan bakadab. Makan bakadab ternyata hulat banyak. Ini nyaman. Siang lihati rupanya makanan kita nih hulat seberita. Nah, itu halal dia bakas malam tadi. Mau diulangi kada boleh. Atau daging babi, daging sapi kada bisa membedakan. Makannya kita, jurang daging babi sebelah situ. Nah, Joko kira sama aja ya. Ini pada daging sapi, jurang sebelah situ, bila mangkuk habang, itu daging babi. Sebelah ini hanya daging sapi, lakunya. Nah, itu. Nah, itulah. Nah, itu. Ini. Boleh. Samir. Dari Julian, Abah Guru berzakat fitrah lawan orang tua, seorang boleh lah Abah Guru? Kalau ini terpisah orang tua kita, maksudnya beda. Kita kada mengungkusi dan beliau termasuk orang yang fakir miskin, boleh aja.
berzakat fitrah itu. Tapi ulama banyak menyarankan kalau ada orang tua jangan berfitrah gin dibarigin orang tua. Mustahil difitrahi bayar 3 liter itu aja, 3 kilo itu aja. Hingga supaya abdal punya kita fitrah kita, orang tua ada dibarigin 3 kilo itu. Hingga harus. Yang kalau dulu anak buka puasa emas, sungsungnya buka puasa sapinah. Anda buka puasa Aira, waalaikumsalam, amin, terima kasih anak kebun, masalah terima kasih. Ya, Alvin Nabawi, insya Allah kabul hajatnya. Enggak, terus ya baca. Enggak. Dari Sakti Abah Guru. Abah Guru, kalau kita kada tahu apa aja pembatal puasa, apakah puasa masih sah? Sah kalau kita kada tahu. Enggak. Makanya pembatal puasa itu artinya bisa aja inya makan dan minum, tetapi misalnya dengan sebab inya tuh bibaldatin ba'idatin anil ulama. Tinggal di tempat yang jauh dari ulama sehingga dia kada tahu daripada hukum-hukum Islam. Lalu inya tagawi yang membatal tadi maka hukumnya tetap sah. Atau inda qaribihi indal Islam ya sidin. Atau inya tuh hanya saja masuk Islam. Itu boleh aja inya tagawi. Hingga yang membatalkan kada apa-apa karena tidak tahu. Nggih, kada apa-apa. Sudah lawas, masuk sudah Islam, tetapi dekat dengan orang alim, ada aja orang belajaran, fikih tetap hukumnya batal. Nggih. Kalau parak dengan orang alim, kampungnya kada jauh dari ulama, itu tetap hukumnya batal. Nah, dari Sakti Abah Guru, jadi telur yang sudah berbentuk itu haramkah Abah Guru? Boleh minta ulang Haram. lagi ulun? Haramnya, nggih. Karena dia berdarah biasanya, ada darahnya. Nggih. Darahnya itu kan kalau direbus misalnya dia tuh menjadi apa darah yang di luarnya, di luar pusarnya karena telurnya itu berdarah pasti di luarnya. Nah, di luar daripada apa namanya? Di luar daripada yang bentuknya tadi itu, maka hukumnya itu haram. Ya. Kalau yang hamil itu puasa, itu kalau takut dengan janinnya bayar fidyah dan bayar qadaan. Tapi kalau takut dengan dirinya, kalau orang hamil atau menyusui, takut dengan dirinya lama, itu dia cukup bayar qadaan. Tetapi kalau takut dengan janinnya atau anaknya itu bayar fidyah dan bayar qadaan. Nggih. Abah Guru, hukum menerima ujrah mengajar mengaji dari anak yang pekerja di bank bagaimana itu Abah Guru? Iya, kalau kita kan tahunya ujrah saja. Kalau ujrah itu boleh kita menerima ataupun apa namanya. Tetapi kalau pian tahu bahwasanya itu daripada sesuatu yang haram, murni daripada yang haram, kita haram menerimanya. Tetapi kalau orang itu begawi di bank, tetapi ada usaha lain, pian sangka baik aja bahwasanya yang diberikan gaji itu adalah gawian yang lain, bukan gaji dari dia di bank tadi. Karena di bank itu pun masih ikhtilaf. Ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah boleh. Seperti itu. Ngalah. Jadi pian sangka baik aja. Nggih. Masalah. Satu pertanyaan lagi Maryam, satu pertanyaan aja lagi. Nggih, satu pertanyaan aja lagi. Abah Guru, kenapa saya selalu ada aja ke jalan maksiat dan berjudi? Nggih. Dilihati makanan kita, lihati makanan kita, halal apa haram. Makanan yang dilihati, karena sesuatu yang halal itu pasti akan membawakan kepada ketaatan. Sesuatu yang tidak halal itu akan membawa kepada kemaksiatan. Dan berdoa dan bertaubat saja. Berdoa dan bertaubat kita memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, diterima amal ibadah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini aja lah karena ulun ada undangan lah. Inggih haul Siti Khadijah. Inggih kayaknya kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun minta maaf yang pertanyaannya tidak terbaca, insya Allah nanti kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.